Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Mardi. Pertanyaannya adalah demikian. Yang meninggal bersama-sama dengan Kristus adalah 3 orang yang berada di kayu salib. Pertanyaan pertama, roh manusia Yesus bersama dengan roh Allah pergi ke Hades. Roh dan jiwa kedua pejabat tersebut juga ke Hades. Pertanyaannya, siapa yang mengantar roh jiwa penjahat di sebelah kanan Yesus ketika di kayu salib ke Firdaus? Apakah yang mengantar ke Firdaus roh manusia Yesus bersama dengan roh Allah, atau otomatis roh jiwa penjahat tersebut pergi sendiri ke Firdaus? Apakah roh manusia Yesus pernah ke Firdaus? Pak Mardi, manusia biasa ya jangan disamakan dengan Yesus. Pertanyaannya, roh Yesus diantar oleh Roh Kudus ke Hades segala macam itu, sebab Yesus itu punya 2 kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam satu pribadi. Sehingga kita ditanyakan ketika Yesus mati, yang mati apanya, gitu lah. Nah, kalau manusia biasa simpel ya, tidak ada gitu pertanyaan itu. Jadi jangan kacaukan antara kemanusiaan Yesus dan kemanusiaan manusia biasa, sebab manusia biasa itu bukan inkarnasi dari firman Allah, bukan inkarnasi dari yang ilahi, sehingga dalam dirinya tidak punya 2 kodrat, hanya 1 kodrat. Makanya kalau penjahat di sebelah kanan Yesus ketika di kayu salib pergi ke Firdaus, apakah yang mengantar ke Firdaus roh manusia Yesus bersama roh Allah? Tidak. Ya, rohnya itu keluar dari tubuhnya lalu menuju ke tempat yang ditetapkan. Dan kalau dia orang beriman, dia akan dijemput oleh para malaikat, diantar ke Firdaus. Coba kita baca di dalam kisah Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Nah, orang miskin itu lambang orang beriman, orang yang baik. Terus? Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Nah, itu tidak ada permasalahan ada roh Allah ikut ini itu. Tidak, karena mereka manusia biasa yang tidak punya 2 kodrat. Kita menanyakan tentang Kristus itu dituntut oleh roh Allah, dan itu dikarenakan Kristus punya 2 kodrat. Waktu mati itu rohnya di mana, jiwanya di mana, siapa yang membawa jiwa, dan lain-lain. Jadi kalau manusia biasa ya ini simple saja, keluar rohnya meninggalkan tubuhnya, lalu kalau dia hidup saleh, dia akan dituntun oleh malaikat ini, ya. Terus, apakah roh manusia Yesus pernah ke Firdaus? Roh manusia Yesus itu bersama dengan jiwanya. Roh dan jiwa itu satu. Karena apa? Karena roh itu adalah intinya jiwa. Jiwa itu bagian luarnya roh. Di mana roh itu pergi, itulah jiwa berada. Di mana jiwa itu pergi, itulah roh itu berada. Coba kita lihat dari Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, jadi ketika tubuh terbunuh, jiwa tidak ikut terbunuh. Dalam arti, ketika tubuh itu mati, jiwa tidak ikut mati. Berarti, orang mati itu yang keluar dari tubuhnya adalah jiwanya. Di sini. Tapi, di dalam Yakobus 2:26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, menurut Yakobus 2:26, orang mati itu ketika rohnya tidak ada.
Menurut Matius, orang mati itu ketika jiwanya tidak ada. Jadi orang mati itu ketika jiwa dan rohnya tidak ada, karena jiwa dan roh itu merupakan kesatuan. Jiwa itu bagian luar dari roh, roh itu bagian dalam dari jiwa. Nah, kalau jiwanya itu ke Firdaus, atau rohnya itu ke Firdaus, jiwanya juga di Firdaus. Salah satu di Firdaus, ya kedua-duanya ikut gitu. Maka dikatakan, apakah roh manusia Yesus pernah ke Firdaus? Ya, roh kemanusiaan Yesus pergi ke alam maut kan, bersama dengan jiwanya. Jadi kalau begitu, roh kemanusiaan Yesus itu tidak di Firdaus, tapi di alam maut untuk mengalahkan penguasa alam maut itu. Baru nanti ke Firdaus dengan tubuh kebangkitannya yang menyatu kembali dengan roh dan jiwanya itu. Ya. Kalau penjahat di sebelah kiri Yesus ketika disalib tentunya ditarik oleh iblis ke Tartarus, ya, ini jelas. Ada yang tahukah nama penjahat yang di sebelah kanan Yesus ketika disalib? Dismas. Yang di kanan itu namanya Dismas. Yang di kiri itu namanya Gestas. Dari mana tahunya? Dari catatan Sinaksarion yang kita punya dalam gereja ortodoks, catatan kisah orang-orang kudus dari zaman dulu, kisahnya para rasul dan lain-lain. Terus pertanyaan selanjutnya, yang membebaskan roh Adam, roh Abraham, roh Ishak, roh Yakub, atau semua yang meninggal sebelum Yesus Kristus meninggal, siapa yang membebaskan mereka? Kita baca dari 1 Petrus pasal 3. Pasal 3 ayat 19, 18, 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ya. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya, terus? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati itu sisi kemanusiaan Yesus. Keilahiannya tidak pernah mati. Ya, sisi kemanusiaan Yesus. Makanya Yesus dikatakan mati dalam keadaan tidak mati. Yang mati itu adalah sisi kemanusiaannya, keilahiannya tetap tidak bisa mati. Ya, terus? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia dibangkitkan menurut roh. Roh Kudus dalam ini. Dan di dalam roh itu. Nah, roh yang sama yang membangkitkan dia nanti itu. Terus? Ia pergi memberitakan yang membawa Kristus, menuntun Kristus untuk memberitakan kemenangannya kepada siapa? Kepada roh-roh. Roh-roh yang di dalam penjara alam maut. Nah, itu digambarkan siapa itu? Rohnya siapa itu? Teruskan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, itulah yang dibebaskan oleh Kristus. Tapi sebenarnya itu hanya contoh saja. Sebenarnya semua orang-orang beriman pada perjanjian lama yang sudah meninggal itu, pada waktu Kristus masuk kuburan itu, pada mereka juga diberitakan kemenangan Kristus ini. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Iya, orang-orang mati ini diberitakan. Jadi bukan hanya roh-roh pada orang zamannya Nuh, termasuk di situ adalah rohnya Adam, roh Abraham, roh Isa, roh Yakub, dan semua orang yang meninggal sebelum Yesus Kristus meninggal. Dan di sana akhirnya mereka dibebaskan. Taunya gimana? Kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas. Nah, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Ya, nah tatkala ia naik ke tempat tinggi, maksudnya naik ke surga sesudah kebangkitannya. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan yang mana? Yang tadi di alam maut itu dibebaskan dari alam kematian. Terus? Ia memberikan pemberian-pemberian kepada sesudah manusia. itu dia memberikan pemberian-pemberian melalui Roh Kudus di dalam gereja.
Jadi kalau begitu, siapa yang membebaskan roh Adam, roh Abraham, roh Ishak, roh Yakub? Ya Kristus, waktu dia masuk ke alam maut itu. Terus, roh Allah bersama dengan roh manusia Yesus kah? Ya Kristus yang masuk ke alam maut tadi itu loh. Jangan dibingungkan sendiri ya. Dibagi-bagi roh Allah bersama roh Yesus. Enggak, ya Kristus yang masuk ke dalam itu. Roh Kristus dan jiwanya yang masuk ke alam maut itu yang dituntut Roh Kudus tadi. Dia membebaskan mereka. Teruskan itu kembali ke 1 Petrus 3 ayat 9 tadi. 1 Petrus 3 ayat 9. 19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Terus? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Jadi digambarkan, diambil contohnya umatnya Nuh saja, tetapi sebenarnya semua manusia yang meninggal sebelum Kristus itu dibebaskan dari alam maut pada waktu Kristus masuk, roh Kristus dan jiwanya masuk ke dalam alam maut yang dituntut Roh Kudus tadi. Maka ketika Kristus naik ke surga, roh-roh ini dibawa oleh Kristus. Atau hanya roh Allah sendiri yang membebaskan mereka? Ya adalah, yang menjadi juru selamatnya kan bukan roh Allah, yang jadi juru selamatnya adalah Kristus. Jadi jangan sampai dipotong-potong gitu. Kalau jurumannya Kristus, ya Kristus yang melepaskan mereka. Atau hanya roh Allah sendiri yang membebaskan mereka dan kemudian dibawa ke Firdaus? Enggak, yang membebaskan orang mati dari kematian itu adalah Kristus. Ya. Nah, saya kira begitu saja Pak Mardi. Saya harap ini sudah jelas dan jangan bingung lagi. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.